Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para KT semua, apa kabar? Kembali lagi ada saya Dengipul di sini di channel dengasing.com. Sepertinya kita tahu kalau sebagian besar suku-suku di dunia, atau mungkin bukan sebagian besar, semuanya itu biasanya punya satu keunikan dalam berbahasa, ada fenomena berbahasa, ada ciri khas tersendiri, termasuk suku-suku di Indonesia. Kalau kalian perhatikan misalnya kayak orang Jawa, sebagian orang Jawa itu tidak terbiasa menyebut kata yang awalan huruf depannya B tanpa menambah M. Jadi kayak misalnya kata bocor jadi bocor, Bandung jadi Bandung, dan sebagainya. Terus kalau kayak orang Betawi, mereka terbiasa mengganti huruf A di belakang kata menjadi huruf E. Nah, apa? Mau mana? Kayak gitu. Atau kalau orang Melayu Sumatera biasanya mengganti huruf belakang A itu dengan O. Napo, daapo, ya, sesuatu seperti itulah, something like that. Itu saya sebut sebagai fenomena berbahasa, mungkin ciri khas berbahasa. Nah, orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, itu punya satu fenomena berbahasa juga yang saya tidak bisa bilang ciri khas ya, tapi misalnya jadi salah satu keunikan juga yang sering ditemui. Kami menyebutnya dengan nama Oko. Oko, penulisannya O-K-K-O, dengan apostrof di belakang, Oko, itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan di permainan engklek. Kalau orang Jawa bilang engklek, kami di Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar menyebutnya permainan dende. Situasi ketika kaki pemain itu menyentuh garis, itu disebut Oko. Melewati garis atau menyentuh garis disebut Oko. Itu kemudian dipakai sebagai istilah untuk menamai fenomena berbahasa ini. Kemudian ada pemodernan dari kata Oko ini. Kalau aslinya kan Oko dengan E di belakang itu, kemudian kadang untuk supaya lebih gaul kemudian diganti dengan T di belakang, Okot, atau dikasih S, Okots. Tapi sebenarnya intinya sama. Ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah fenomena berbahasa yang cukup unik, cukup khas di Bugis Makassar. Oko ini menurut saya ada 3 level. Yang pertama adalah level beginner, level paling bawah dan paling umum ditemui. Level ini adalah kebiasaan ketika orang menambah atau mengurangi huruf belakang. Paling umum terjadi pada kata yang berakhiran N. Jadi kayak misalnya ikan ditambah dengan G, jadi ikang. Sementara kalau yang harusnya ada G-nya di belakang seperti ruang atau uang, dihilangkan G-nya jadi uan. Di level beginner ini, pelaku Oko ini hanya menambah atau mengurangi kata. Paling umum terjadi pada kata-kata yang berakhiran N dan G. Level kedua adalah intermediate. Ini level yang sudah agak lebih tinggi dari beginner tadi. Di level ini, orang-orang para pelaku, para pegiat Oko ini biasanya melakukan penggantian kata, penggantian huruf di belakang kata. Misalnya kata mabuk diganti menjadi mabut, kata kencang diganti menjadi kencam, ombak menjadi ombat. Kalau tadi level beginner cuman menambah atau mengurangi, di level intermediate ini sudah ada proses penggantian huruf belakang dari sebuah kata. Bagaimana dengan level tertinggi atau level ketiga? Level ketiga adalah level advance. Kalau menurut saya level advance ini memang tingkat damage-nya sudah lebih tinggi. Advance ini adalah gabungan orang yang menambah dan mengurangi huruf dan serta mengganti huruf belakang. Jadi sudah selain menambah dan mengurangi huruf dalam satu kata, dia juga mengganti huruf belakang dalam satu kata dan digabungkan dalam satu kalimat. Jadi levelnya memang sudah luar biasa. Misalnya pada kalimat sudah makang malah jadi mabut. Atau wah itu tadi angin kencam sekali. Dan itu sering terjadi walaupun jumlah pegiatnya mungkin lebih sedikit dari yang level beginner dan advance tadi. Kemarin berangkat jam 10. Perjalanan bagus lancar. Sampai ke ke Baru sandar jam 8 pagi. Ini ombak bagus, perjalanan lancar, bagus, cepat. Nah itu tadi kalau menurut saya ya, 3 level Okots itu. Kemudian jenis-jenisnya, kalau jenisnya saya pikir
Kalau menurut saya jenisnya ini paling sering kita temui itu ada dua. Pertama yang paling sering adalah orang yang okot di lisan, verbal. Ketika dia ngomong itu okoknya keluar, tapi ketika menulis tidak. Tapi ada juga yang combo di tulisan, di ucapan oko, di tulisan juga oko. Saya sering menemukan yang seperti itu juga, orang yang menulis misalnya masjid, dia tulis jadi masjid, tampak samping, dia tulis menjadi tampak samping. Itu pernah terjadi, sering saya temui juga. Jadi ada yang memang hanya di mulut dan itu kayaknya tidak sengaja juga, kadang-kadang muncul sendiri. Ada juga yang sudah menulis pelan-pelan tapi tetap saja oko. Sebenarnya apa penyebab dari oko ini? Saya belum pernah membaca satu kajian resmi, kajian saintifik tentang penyebab ini. Tapi kalau saya lihat-lihat, kalau saya analisis sendiri, sepertinya ini karena pengaruh faktor bahasa daerah. Jadi dalam bahasa daerah Makassar yang saya tahu, Bugis mungkin nanti teman-teman yang berbahasa Bugis mungkin bisa menambahkan. Tapi kalau dalam bahasa Makassar yang saya tahu, tidak ada kata yang berakhiran N. Selalu ada tambahannya dengan G. Misalnya gasing, nuntung. Selalu ada, apabila katanya berakhiran N pasti ada tambahannya G. Dan penuturnya itu, karena mungkin mereka sangat terbiasa menggunakan bahasa Makassar, sehari-harinya lebih terbiasa menggunakan bahasa Makassar. Ketika mereka berpindah menggunakan bahasa Indonesia, masih agak kagok, berusaha menyesuaikan antara yang biasanya berbahasa daerah, bahasa Makassar, pindah ke bahasa Indonesia. Jadi kemudian ya muncullah yang namanya oko itu. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, kebiasaan dari bahasa daerahnya masih ngikut, dan ya akhirnya muncullah yang fenomena yang kita sebut sebagai oko itu. Itulah satu mungkin pengenalan tentang salah satu kebiasaan fenomena berbahasa yang kerap kali ditemui di daerah Sulawesi Selatan, utamanya di lingkungan orang Bugis Makassar, yaitu oko. Buat saya, sebagian besar dari kami orang Bugis Makassar itu sering kayak agak malu-malu juga ketika secara tidak sengaja oko seperti itu. Kadang juga jadi bahan tuh baru-baru muncul. Kan juga jadi bahan ceng-cengan, jadi diketawai di tongkrongan atau di antara teman-teman. Dan kemudian ada orang yang ketika berbicara, mereka kemudian menjadi sangat pelan-pelan berbicara dalam bahasa Indonesia ya, dia pelan-pelan karena takut oko tadi itu, karena takut diketawai. Padahal kalau menurut saya, ya sepanjang itu bukan di ajang formal ya, bukan di ajang resmi, saya pikir itu sebenarnya hal yang wajar ya. Kalau misalnya ada fenomena-fenomena berbahasa seperti itu, kan kita juga jarang sekali dari kita misalnya menertawai orang-orang Jawa yang medok, orang-orang Jawa yang kayak tadi bilang bocor, Bandung gitu. Ya gitu karena dianggap sebagai hal yang biasa, itu ciri khasnya mereka. Jadi kalau buat saya, kalau orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan okots, ya sudah, itu ciri khasnya, dibuat fun saja, tidak usah dijadikan bahan ejekan. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di cerita-cerita atau video-video lain di kanal daenggasing.com.